Jadi baru-baru ini lagi viral banget tentang peramal yang bernama Hardgumai. Sebenarnya sudah lama ya viralnya, tapi viral lagi karena prediksi atau ramalan tentang nasib Uya Kuya ini hampir 100% ini akurat, yaitu tentang gimana Uya Kuya ini merupakan sosok yang kontroversi dan di karir politiknya ini akan terjadi masalah gitu. Dan benar saja kemarin terjadi pada saat demo rumahnya Uya Kuya ini sampai diserbu oleh banyak orang dan dijarah benda-bendanya. Aku melihat Bang Uya Kuya ini auranya keras, tebal. King Uya Kuya ini aku melihat nanti ke depannya ini akan membongkar suatu kasus yang sangat besar yang sehubungan dengan kasus masyarakat di Indonesia dan dunia politik. Sampai ini menjadi sorotan Polri, TNI, bahkan pimpinan negara kita orang nomor 1 presiden. Nah, ramalan-ramalan dari Hardgumai ini tentu saja bukan cuma satu dua yang beneran terjadi, dan ini merupakan sebuah fenomena yang unik ya. Bagaimana seseorang itu bisa meramalkan sesuatu di masa depan. Jadi menurut sains, ini sebenarnya ada beberapa trik yang digunakan oleh para peramal sehingga mereka bisa melihat masa depan atau meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi banyak yang bilang kalau tidak semua hal itu bisa dijelaskan sama sains. Jadi kita coba saja nih untuk menjelaskan fenomena orang yang bisa meramalkan masa depan ini. Apakah mereka ini benar-benar punya kekuatan supranatural atau mereka memang punya sebuah kecerdasan atau ilmu atau teknik khusus yang bisa dijelaskan secara sains sehingga nantinya semua orang itu bisa mempelajari ilmu meramal ini bagaimana. Soalnya kalau sesuatu itu masuk logika dan bisa dijelaskan secara sains, orang-orang seharusnya bisa dong mempelajari hal tersebut. Jadi di video ini kita akan menjelaskan pengetahuan baru yang akan membongkar trik untuk meramalkan masa depan. Ini menurut sains ya. Jadi ini sudah terukur dan masuk logika sehingga kita tidak perlu lagi tertipu dengan ramalan-ramalan seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau bertanya lagi, apakah benar sains memang benar-benar bisa menjelaskan semua ini? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang sosok Hardgumai. Pria kelahiran Palembang ini merupakan sosok yang cukup fenomenal dan kontroversial karena disebut-sebut sering sekali ramalan-ramalannya ini terjadi dengan akurat. Dan baru-baru ini yang lagi viral ini tentang ramalan soal Uya Kuya, di mana Hardgumai ini bilang kalau karir dalam dunia politik Uya Kuya ini akan penuh dengan kontroversial. Selain meramalkan tentang Uya Kuya, Hardgumai juga sering banget meramalkan tentang selebritis, artis-artis gitu, seperti perceraian para selebritis ataupun bagaimana jenjang karir mereka kemudian. Dan ada juga yang baru-baru ini ternyata Hardgumai juga meramalkan tentang kebakaran yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Api besar berkobar, banyak bangunan luas terbakar, kobaran api besar, rame jadi sorotan banyak orang, masyarakat, media, gedung besar ini bang, ya besar ya, sehubungan dengan pemerintahan. Oke. Nah, disinilah sains ditantang untuk menjelaskan fenomena ini bagaimana. Mengapa ramalan Hardgumai ini begitu seperti akurat, bisa menjelaskan bagaimana seseorang akan bercerai, seseorang akan mengalami kontroversi dalam karir dunia politik ataupun kebakaran di gedung DPR daerah gitu. Sebelumnya kita bahas lagi peramal lain yang sudah lebih dulu terkenal di dunia. Yang pertama ada Edgar Cayce. Ini pria dari Amerika Serikat yang merupakan peramal, di mana dia meramalkan Perang Dunia 1 dan 2 dalam keadaan tidur. Jadi dia mendapatkan penglihatan gitu saat tidur, mungkin mimpi atau bagaimana, dan ramalannya ini terbukti akurat, di mana terjadilah perang besar yang mengubah tatanan dunia ini. Terus ada juga tokoh yang bernama Nostradamus. Dia ini peramal dari abad ke-16 yang telah meramalkan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di masa sekarang. Ada juga seorang peramal yang bernama Juscelino yang meramalkan kematian Lady Diana dan juga tsunami Aceh 26 Desember 2004. Nah, sekarang kita kembali ke sains. Bagaimana sains menjelaskan fenomena-fenomena peramal ini? Apakah ada perhitungan matematis atau probabilitas atau bagaimana caranya untuk menjelaskan fenomena ini? Langsung saja kita bahas. Jadi ada beberapa teori yang mencoba untuk merasionalisasikan para peramal ini ya. Kita ambil contoh dari kasus Hardgumai yang meramalkan atau mempredisikan Uya Kuya dan juga kebakaran gedung DPRD ya. Yang pertama adalah confirmation bias. Jadi kita ini sebagai manusia ini memang kecenderungan kita ini untuk membenarkan sesuatu yang memang sudah terjadi atau ada. Sementara yang salah itu kita abaikan. Sementara Hardgumai sendiri pun itu banyak sekali melakukan kesalahan dalam ramalan dia itu. Pokoknya ada banyak yang meleset dari ramalan dia. Dan orang-orang tidak pernah mengingat ramalan-ramalan yang salah ini kan. Tidak pernah diviralkan gitu kan. Yang diviralkan itu adalah ramalan yang benar gitu. Yang sesuai atau kebetulan tepat dengan peristiwa yang sudah terjadi. Terus teori yang kedua dari sains menjelaskan bagaimana peramal ini meramal itu dengan teori Barnum Effect. Barnum Effect ini adalah statement umum yang terasa spesifik gitu.
Jadi misalnya kita ambil contoh kasusnya Uya Kuya ya. Jadi Hart Gumai bilang kalau Uya Kuya ini akan menjadi sosok yang kontroversial ketika terjun ke dunia politik. Kenapa? Ya Hart Gumai sendiri sebenarnya juga tahu, dan sebenarnya semua orang juga tahu kalau artis-artis ini terjun ke dunia politik ini memang sudah kontroversial gitu. Atau ramalan dia tentang kebakaran di gedung pemerintah gitu, dan itu memang sebuah statement umum gitu. Karena ya bisa jadi ada banyak sekali kebakaran-kebakaran yang terjadi di gedung-gedung pemerintah ya, sebelum yang diprediksikan sama si Hart Gumai ini. Dan bisa jadi di masa depan ya hal itu terjadi terus gitu. Namun netizen, orang-orang itu mengaitkan bahwa kebakaran yang dimaksud itu adalah kebakaran yang disengaja ya, seperti yang dilakukan para pendemo kemarin. Teknik yang ketiga adalah cold reading, di mana cold reading ini membaca gestur tubuh dari seseorang ataupun juga kondisi sosial gitu. Ya misalnya saja Uya Kuya tadi yang disebutkan bahwa dia memiliki aura yang keras, dan orang umum biasa pun, orang awam biasa pun sebenarnya tahu kalau Uya Kuya ini punya kepribadian yang cukup keras gitu. Dan karena Hart Gumai ini tahu kalau Uya Kuya ini kepribadiannya keras, dia memprediksi kalau Uya Kuya nanti kalau masuk ke dunia politik itu juga dia akan jadi orang yang kontroversial gitu. Dan terbukti kan, teori selanjutnya adalah self-fulfilling prophecy. Jadi di sini merupakan perwujudan dari perkataan seseorang. Misalnya tadi Uya Kuya, dia merupakan sosok yang kontroversial kata Hart Gumai, maka Uya Kuya ini secara sadar mungkin karena saat di ramal itu dia sangat percaya, dia melakukan tindakan yang kontroversial, yaitu joget-joget saat di rapat MPR DPR kemarin saat mendapatkan kenaikan gaji itu. Jadi ini merupakan representasi atau perwujudan dari kata-kata Hart Gumai sendiri. Sebenarnya teori-teori ini memang sangat masuk akal ya, namanya juga sains, jadi harus masuk akal gitu. Tapi kalau dipikir lebih detail lagi, kok tiba-tiba Hart Gumai ini ngomong seperti itu? Tahu dari mana gitu? Apakah dia juga dapat penglihatan secara supranatural? Soalnya kan kayak random aja gitu, orang kok tiba-tiba meramal si ini jadi seperti itu, akan ada kebakaran begini begitu. Jadi sebenarnya meramalkan masa depan ini apakah memang benar-benar bisa dipelajari atau tidak? Ya mungkin ada yang bisa melakukannya dengan teknik-teknik atau pengalaman-pengalaman tertentu. Coba tulis pendapat kalian di komentar. Namun ramalan atau peramal yang melakukan ramalan sendiri itu pun selain berseberangan dengan sains, ini juga berseberangan dengan keyakinan dalam agama kan. Kalau kita percaya dengan ramalan-ramalan tersebut, itu kok bisa jatuhnya ke musyrik gitu. Walaupun memang ada benarnya juga sih ramalannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita menyikapi hal ini supaya tidak musyrik? Nah sekian video saya kali ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada usulan-usulan atau penambahan untuk menjelaskan hal ini, silakan tulis di komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.